minal masjidil haram ilal masjidil aqsa من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Puji dan syukur marilah kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sampai nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yaitu nikmatul iman wal Islam yang dengan diiringi rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa duduk bersama, berkumpul bersatu, bisa melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan ke tempat yang mulia ini, yang tiada lain dan tiada bukan untuk memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلا رحمة
نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Haji Abdul Latif, alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Ustaz di sini memberikan keberkahan untuk kita semua. Dan nantinya ceramah Ustaz bisa memberikan oleh-oleh buat kita semua sehingga bisa kita amalkan. Yang kami hormati penasihat DKM Masjid Al-Istiqomah Ustaz Dr. Haji Abdul Rahman Eva, Bapak Insinyur Haji Garudi, dan Bapak Waluyo yang kami hormati. Memang luar biasa dari perjalanan kami besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam itu doa. Kalau dulu kita mendapatkan ucapan salam, salamnya sunnah, menjawabnya wajib. Menjawabnya wajib. Kalau didoakan, berarti kita harus menjawab. Diulangi salamnya semangat. Salam adalah doa. Ketika kita mendapatkan doa, insya Allah menjawab doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada as-salah ala jamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Khaliqus samawati wal ardi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluna bil habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para kiai, para guru, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat yang hadir kesempatan pagi hari ini, khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Masdur SPDI, Bapak Ustaz Ridwan Al-Hafidz, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, serta pengurus yang lainnya, dan para asatidz dan guru yang lainnya. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi hormat dan ibu saya pada para beliau. Ada yang hadir Pak RW, Bu RW, Pak Camat, ada Pak Camat? Pak Camat? Bu Camat, ada yang Bu Camat? Ada?
panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya, para anak remaja Masjid Al-Istiqomah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan semuanya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia-Nya kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak nanti di hari kiamat betul-betul kita termasuk diakui sebagai umat yang taat akan ajarannya dan telah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah jam 12. Jam saya ngaco ya? Oh jam 10. 2 jam lagi. Ceramah nggak lama-lama. Alhamdulillah hari ini keterangan biasanya hujan aja gitu. Kerem aja nikmat Pak. Alhamdulillah hari ini memberikan terang, cuacanya bagus, sehingga alhamdulillah Masjid Istiqomah penuh dengan jamaah semua ikut hadir untuk peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita hari ini meneladani hikmah luar biasa dari perjalanan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra kalau diartikan secara logat artinya perjalanan di waktu malam. Maka Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina dan hingga naik ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Kalau dihitung-hitung diukur perjalanan Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, ibu bapak, zaman dulu belum ada pesawat, adanya unta. Karena kontak dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina makan waktu kurang lebih 3 bulan. Itu kontanya udah konta yang paling cakep, kontanya yang gagah, larinya kencang. Tapi Nabi perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hanya memakan waktu kurang lebih 1/3 malam saja. Karena sebelum subuh Nabi sudah berada lagi di Masjidil Haram. Begitu Nabi menceritakan kepada kafir Quraisy, pada para abu, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada abu-abu yang lainnya. Apa yang terjadi? Kata orang kafir Quraisy, Muhammad lagi ngimpi. Mana mungkin kau datang sampai ke Palestina, hari ini sudah berada lagi di Masjidil Haram. Jangan sampai ke Muhammad mengada-ada cerita haram. Karena mereka tidak percaya. Begitu mereka menyampaikan pada Sayyidina Abu Bakar, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, apa yang kau ucapkan betul-betul dari cerita Nabi besar Muhammad SAW, maka aku percaya 1000%, bukan cuma 100%, tapi 1000%. Dari situlah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, artinya orang yang jujur atau dapat dipercaya. Bapak yang buat hati-hati, banyak yang tak paham. Kadang-kadang menyebutkan Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, dikiranya Abu Bakar ini bapaknya Siddiq. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar bukan bin Siddiq. As-Siddiq artinya gelar, karena Sayyidina Abu Bakar orang yang jujur, membenarkan
peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu-ibu Wisma Asri jalan-jalan malam-malam, kemana Bu Isra? Kemana Isranya? Ke mall. Ada bapak-bapak, kemana Pak Isra? Kemana? Ke pos. Kalau Nabi Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid, ini yang mesti kita teladani. Karena kalau kita dari masjid ke masjid tidak mulus begitu saja, diuji kita. Maka risalah sejarah Isra Mi'raj menguji keimanan kita, untuk menguji ketaatan dan ketakwaan kita. Karena pada akhirnya Isra Mi'raj kita Muhammad SAW, Nabi mendapatkan perintah sholat lima waktu. Pagi-pagi musim hujan, hawanya dingin, dengar adzan di Masjid Istiqomah, datang apa narik selimut? Bu, kalau dengar adzan subuh, mancal selimut lagi, apa bangun sholat? Benar. Yang ada aki-aki, dan suaranya sember, mic-nya lagi rusak. Ya Allah, yang mau bangun gak jadi bangun. Kalau yang adat, yang muda, yang tampil smart, hari ini saya lihat remajanya banyak nih. Alhamdulillah. Susah Bapak Ibu ngumpulin remaja semacam ini. Kalau remaja yang di pinggir jalan, yang pakai gitar godreng banyak. Tapi kalau yang mau duduk di masjid ini susah. Alhamdulillah Masjid Istiqomah kalau saya lihat remajanya kompak. Amin. Tinggal gimana kita membinanya Pak. Waktu DKM boleh kasih skor, kasih spirit. Remaja kalau perlu seragam bilang Pak Ketua. Nah, itu sebelahnya ada tukang jahitnya. Loh, ini kan konveksinya sudah ada. Kan enak dia. Kalau remajanya tampil, seragamnya keren, gitu. Jangan udah mesinnya cakep, yang ada aki-aki, yang komat aki, yang ngabur duduk aki. Yang muda kemana? Ya Allah. Alhamdulillah Masjid Istiqomah luar biasa. Imamnya aja hafid. Oh, alhamdulillah. Yang muadzinnya juga qari. Itu mestinya. Semakin bagus masjidnya, kemudian yang mengisi orang-orang yang memang berkompetensi di bidang dan di dalamnya, sehingga jamaahnya semakin makmur. Amin. Jamaahnya semakin subur. Jangan masjidnya bagus tapi kharabun an dzikrillah. Banyak akhir zaman Bapak Ibu, masjidnya bagus, masjidnya cakep tapi sepi dari jamaahnya. Ada masjidnya dikunci terus. Bagaimana orang mau masuk? Saya pernah suatu ketika lagi acara di luar kota, namanya di perjalanan, kadang kita perlu istirahat, pengen mohon maaf yang namanya ke toilet Pak Ibu. Pada saat mau ke toilet, kejadiannya jam 6 pagi, semua toiletnya dikunci rapat. Begitu saya tanya ke penjaganya, Mas bisa nggak dibuka ini toiletnya, saya mau numpang kencing. Kata yang jaga toilet, Pak toiletnya dibukanya jam 12 siang waktu dulu. Saya mau kencingnya jam 6 pagi, suruh nunggu jam 12 siang tuh. Kira-kira betul banget. Ya Allah. Kalau ada orang lewat numpang ke toilet kita, alhamdulillah, nolong kita. Jangan orang bilang ini orang ke masjid numpang kencing doang, nggak mau sholat, biarin dulu. Siapa tahu begitu dia datang ke toilet, dia kencing, pas masuk
Kayaknya kemudian ada orang dagang lewat yang ambil air di masjid. Doanya. Sampai ngambil air di masjid, banyak lagi ya Allah. Ketika dia ngambil air di masjid juga sedekah kita juga, benar. Dia dagang, menghidupkan anak dan keluarganya, istrinya, mencari nafkah kehidupannya, kok sama-sama saudara muslim, benar. Kalau mampu dan bisa masjid ini melindungi bak karyawan besar, rindang ke bawahnya sehingga lingkungan sekitarnya terair oleh ini adanya masjid. Alhamdulillah ada 2 RW lumayan Pak Ketua DPR lumayan Pak. Bapak didukung oleh orang 2 RW itu lumayan Pak. Alhamdulillah. Secara geografis dan hitung-hitungan paling nggak kalau nyari dana berapa. Tapi mestinya begitu dananya ada, kembalikan lagi untuk kesejahteraan umat. Kalau perlu Bapak Ibu Masjid Istiqomah mengadakan makan gratis bersama-sama. Alhamdulillah. Yakin pasti pada datang ke masjid, kemana masjid kami makan. Pada orang datang ke masjid cuma ingin makan, gak apa-apa. Toh yang sedekah makanan juga dapat pahala. Dia datang ke masjid cuma mau makan, bagus. Yang sedekah makan dapat pahala, yang makan juga dapat pahala. Makanya ukuran kita dalam ibadah Bapak Ibu, terutama ibadah sholat, tidak hanya diukur secara rasional tapi sering iman. Berapa banyak orang yang jauh dari masjid dia mau datang ke sini, tapi berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid nggak pernah ke sini, betul? Ada nggak kira-kira? Ada, gitu. Yang datang dari jauh-jauh nyampe ke Istiqomah, tapi yang nempel nggak pernah nempel. Kalau yang begini bagaimana? Ustaz, doain aja, mudah-mudahan rumahnya dijual, kita beli. Banyak kita pengen rumah kita dekat masjid, benar? Kalau ibadah kita dekat, banyak orang nempel masjid nggak mau ibadah. Ya Allah, pengen kita. Dan kesinggung yang mau dekat masjid. Kan kata Nabi, la salata bi jami'il masjid illa bil masjid. Tidaklah sempurna sholatnya seseorang sedangkan rumahnya dia di pinggiran masjid, kecuali sholatnya dia di masjid itu sendiri. Jangan masjid Istiqomah yang isi orang ujung harapan. Yang memakmurkan ini yang orang sekitar. Kesempurnaan ibadah sholat kita Bapak Ibu tidak hanya diukur secara fikihnya, baik syarat dan rukunnya, menjaga yang batalkannya, tapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang lainnya agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakuna ma'kulahu wa malbasahu wa makanahu halal. Usahakan sumber-sumber yang didapatkan dari makanannya, dari pakaiannya, dari tempatnya tersumber dari hasil yang halal agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dari mana hasilnya didapat, sumbernya, pakaian yang dipakai dari mana, beli sarungnya, beli baju kokohnya, beli pecinya, beli gamisnya. Kalau sumbernya sumber yang tidak halal, maka surat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ke masjid Pak Ibu pakai pakaian yang paling bagus. Kalau kita buka surat Al-A'raf ayat yang 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ada yang jawabin bisa. Akhirnya itu juga pernah ke lomba juara, sama juara RT. Kalau tadi korinya kan cakep ya. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maka pakaian yang paling bagus ketika kalian datang ke masjid. Kalau mau ke masjid pakai pakaian yang paling bagus. Bajunya rapi,
pakai parfum minyak wangi, wah keren banget. Walaupun orang yang udah tua, kiai kalau bajunya licin cakep dia nyambut. Jangan orang yang udah tua, bajunya kumel, baunya ya Allah, yang di sebelahnya kan kenapa? Ngomong gak enak. Tapi kalau orangnya rapi, keren ya kan, cakep. Kan ada seorang suami yang terurus dengan baik oleh istrinya, istrinya urus, ngerti kemauan suaminya. Saat mau sholat disiapkan baju dan pakaiannya, karena udah waktunya mau sholat mau berangkat. Pak, mau pakai baju yang mana? Pernah ditanya gitu? Mau ke masjid nih, ditanya sama istri, Pak, mau pakai baju yang mana? Pernah ditanya gitu? Pantesan aja kadang-kadang ke masjid. Kalau kata anak muda nggak pernah matching, sarungnya warna apa, bajunya warna apa. Sarungnya warna merah, bajunya warna hijau, bajunya warna putih, kayak pelangi gitu. Kalau disiapkan oleh istrinya sebagai ibu di rumah, udah tahu saat suaminya mau berangkat ke masjid, siapkan Pak, ini bajunya, ini sarungnya, ini pecinya, ini sajadahnya. Begitu berangkat, ini parfum yang wangi. Kalau perlu tiap pintu masjid taruh minyak wangi. Setiap orang masuk pakai minyak wanginya. Tapi ditulisin boleh dipakai, jangan dikantongin bawa pulang. Ini kadang-kadang di masjid pintu-pintu taruh minyak wangi, udah kesana udah nggak ada. Nah, mana minyak wangi? Ada kantongin bawa pulang. Jangan. Boleh dipakai, tapi jangan dibawa pulang. Jangan apa? Ketika kita wangi semuanya, maka di situ akan datang juga para malaikat-malaikat Allah yang memberikan rahmat dan darah kita karena kita memakai parfum wangi. Begulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kesempurnaan daripada rukun syaratnya dan syarat yang lainnya, sehingga akan mencapai tingkatan sholat kita, mencapai ruhnya sholat. Jadi tujuan perjalanan baginda Nabi tentang Isra Mi'raj adalah mencapai tingkatan ruhnya sholat. Karena ketika Isra Mi'raj, Nabi pertama kali mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Kalau dulu itu disetujui oleh baginda Nabi 50 waktu, mungkin bapak nggak bisa kerja, kita nggak bisa tidur 50 waktu, nggak ketemu suami istri pak, kapan kumpulnya pak? Habis selesai sholat lagi, sholat lagi 50 waktu. Maka begitu Nabi kita Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya Nabi Musa, wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan ketika kamu hadap Allah SWT? Wahai Musa, aku mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, Muhammad, mana mungkin kuat umatmu? Umatmu yang gede-gede, besar-besar, tinggi saja tidak mampu. Apalagi umatmu yang orangnya kecil-kecil, mana kuat man? No, balik lagi minta diskon sama Allah. Baliklah lagi nanti. Ya Allah, ya Rabb, umat kami yang mampu ya Rabb. Kalau sehari sampai 50 waktu. Akhirnya didiskon 45 waktu. Balik lagi ke Nabi Musa. Di mana Muhammad? Dan ada diskon. Udah, tapi cuma 5 dolar diskon. Nggak kuat. Balik lagi. Hingga pulang-balik. Yang akhirnya sampai yang terakhir tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, berapa kau dapatkan perintah ibadah dari Allah untuk umatmu? 5 waktu. Nabi Musa, Muhammad masih nggak mampu 5 waktu. Balik lagi. Apa kata Nabi yang mulia Ibu? Kalau cuma 5 waktu wajar minta diskon lagi. Gimana ceritanya? Mau taruh mana kayaknya? Maka akhirnya udah kebanyakan diskon 5 waktu. Pantas saja 5 waktu saja bagi umat Muhammad masih beratnya bukan main. Inilah fakta yang kita hadapi. Ada orang datang ke masjid
datangnya awal, belum juga azan sudah datang. Alhamdulillah. Orang yang datang semacam ini nanti di hari kiamat wajahnya kasyamsi, wajahnya cerahnya bagaikan sinar matahari. Datang ke masjidnya sebelum azan. Beda Pak Ibu kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Duhur jam 10 ini sudah datang, nyampe semua penuh. Tanya yang Pak baru pulang. Apalagi saat ini tidak hanya karena di sana pahalanya yang besar, tapi semangatnya ini. Di Masjid Nabawi sama orang berangkat kapan sudah nyampe, subuh jam 3 sampai, bahkan maghrib sampai isya nggak pulang lagi di masjid. Man sholat fi masjid hadza khairun min alfi sholat fi ma siwa illa Masjidil Haram. Siapa yang sholat 1 rakaat saja di masjidku ini, kata Nabi, di Masjid Nabawi, maka dapatkan pahala 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Wa man sholat fi Masjidil Haram kana ni'atu alfu hasanatin. Maka kalau siapa yang sholatnya di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 amal bagi. Kalau di Madinah 1000, di Makkah 100.000. Kalau semangatnya orang ibarat sholat di sana Pak, itu semuanya dibawa ke sini, semua dilaksanakan di sini. Yakin masjid ini gak kuat. Tapi saya apa yang terjadi kadang-kadang Bapak Ibu udah pulang ngaji, pulang umroh juga gak pernah datang masjid. Kalau subuh berapa baris nih Pak? Subuh berapa baris berapa sholat? Hah? 5 baris? Alhamdulillah masih dapat 5 baris. Nah di kampung sebelah cuma 5 orang Pak. Susah ya Allah. Pencapaiannya di mana sih titiknya ini? Sholat itu hurufnya ada 4. Sholat, lam, alif, ta. Ini oleh-olehnya nanti kalau bisa diingat 4 huruf aja, gak banyak-banyak, kan gampangnya. Sholat hurufnya berapa? 4. Pertama sholat, kemudian lam, kemudian alif, kemudian nomor 4 ta. Sholat aisikul kauli. Orang yang sholatnya baik, sholatnya bagus, sikul kauli, maka akan membawa dirinya menjadi orang yang ucapannya benar, ucapannya lurus, ucapannya jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah nipu. Ini mah sholatnya rajin. Kalau jamaah paling depan, joget paling depan. Ada yang sholatnya paling depan, ngaji paling depan, nyawer paling depan. Dipanggil sama bidu aja, baji naik panggung, baji ya bajinya naik panggung, karena yang didoblok. Dan Tuhan Haji juga masih nyawer. Mak ada sini, mak ada. Sono, pinggir laut. Di laut selatan. Jibul kauli, makin benar ucapannya. Gak gampang ngomong yang kotor, gak gampang ngomong yang jorok, tak senonoh, tak pantas. Maka hati-hati Bapak Ibu, sering banyak anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita yang pleset-plesetin pembicaraan dan ucapan. Mohon maaf, saya kadang mengintai anak-anak kita bicara. Ada bahasa-bahasa binatang tapi diplesetkan Pak, yang harus jadi perhatian kita. Saya tanya, ada anak muda bilang, mohon maaf, ngomongnya anjir. Saya tanya, apa itu mana anjir? Kata dia, sama dengan anjing asal. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar putra putrinya, cucunya ngomong seperti itu, hati-hati bahwa itu tetap bahasa binatang. Yang plesetan. Jangan ya kalian. Ya, anak kecil. Ya, bahasa-bahasa yang penting sampai keluar. Kalau sholat yang baik, ucapannya sejadinya baik. Berhikmah apa yang diucapkan, berbanyak berzikir, berbanyak bertasbih, karena lisannya menjadi baik, karena sholatnya mencapai ruhnya sholat. Ada yang baca Qurannya rajin, baca tetangganya juga rajin. Nah, saya udah khatam seminggu khatam sekali, tapi ngatamin tetangganya tiap hari, sama baik. Ya Allah, asal datang
Bu, maaf. Kan biasanya seragaman juga berlunas juga. Udah mau kita Ramadan lagi. Ya Allah, kerudungnya sama, ada satu yang nggak sama, pas itu nggak sama kerudungannya biarin. Katanya apa nggak seragaman? Besok bilangin lu, akhirnya diomongin jangan. Kalau udah seragamnya bagus, seragamnya cakep, ngajinya cakep, baca Qurannya cakep, baca rawinya cakep, ibu. Bu, kalau tadi orang suruh berdiri ibu, mestinya yang komandannya kan mahallul qiyam, sallallahu berdiri, nggak pada mahallul qiyam, gimana? Untung saya ngerti, saya berdiri aja, ikut. Mahallul qiyam, tempatnya kita posisi berdiri, sallallahu alaihi Muhammad. Gitu ya Bu. Udah bagus itu, saya dengerin tadi hadrohnya cakep, bacanya cakep, tinggal komando-komandonya saja biar zaman ngerti. Oh ini mesti kalau sudah mau duduk wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi duduk semua. Jangan pulang duduk begitu. Nah, bingung ini apa? Kalau mau sholli wa sallim wa barik alaihi Bapak bagus, cakep. Lanjut. Besok kita seragam sama Pak Ketua TKM. Seragam mulu. Kasihan Pak. Ibu-ibu udah rajin ngajinya, isinya mau masjid ini, makmurnya masjid ini. Jangan sampai seragamnya utang jangan. Yang pusing bapaknya juga. Pulang ngaji laporan Pak, seragam lagi nih. Seragam belum kita lagi. Kemarin belum selesai, seragam lagi. Pak subsidi dari masjid karena ini juga untuk memampukan masjid. Taklimnya dia tambah rajin, alhamdulillah. Ngajinya rajin, alhamdulillah. Begitu, gandakan keren, cakep. Sidqul qaul, ucapannya bisa ditiru dan diikuti. Ucapannya menjadi baik, menjadi benar. Yang kedua, layyinul qalbi. Orang yang sholatnya baik, sholatnya bagus, mencapai tingkatan ruhnya sholat, maka akan layyinul qalbi. Hatinya semakin lemah lembut, hatinya enggak kasar, hatinya enggak kotor, hatinya bersih. Banyak orang sholatnya bagus, sholatnya baik, tapi hatinya masih kotor. Karakternya enggak pernah lucu, emosinya masih tinggi, dikit-dikit marah. Apa Bu? Dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit marah lagi. Ya Allah. Kalau orangnya hatinya lemah lembut, gak akan pernah lemah, akan tumbuh muncul yang namanya sifat tawadhu'nya. Kan tawadhu'nya diatur kita dalam surat kita. Kapan? Saat kita rukuk, membubuhkan badan kita sebagai tanda penghormatan. Penghormatan pada siapa? Kalau kita saat rukuk, kita menghadap Allah, maka dibacanya tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau kita pada zaman kita sama, kita suruh menghargai orang lain, menghormati sesamanya, sehingga untuk sopan santun ada akhlak yang muncul dalam dirinya. Makanya kalau lewat depan orang tua suruh permisi. Betul. Nyuwun sewu, derek langkung. Nah, apa lagi? Nuhun. Ya. Kadang-kadang orang betul-betul sokong amat. Permisi. Ini aturan agama. Pencapaiannya di sini. Kalau orang sholatnya baik berarti punya akhlak yang bagus, mudah menerima nasihat orang lain, bukan keras kepala. Kan ada tipe-tipe yang keras kepala. Kata orang kamu itu berkeley, lah sudah ada. Ada orang model yang taruh di depan nggak bisa mimpin, tapi direcokin. Taruh di belakang nggak mau mikot, direcokin juga. Ribet model begini Pak Ibu. Ada lagi kita punya tetangga ada yang baik, ada sebenarnya kurang baik. Namanya juga manusia.
Tetangga sebelahnya dia, sebelah cerewetnya, masya Allah. Ada tetangga sebelah orang yang dermawan, yang satu pelitnya, masya Allah. Ada nggak kira-kira? Orang yang mau sedekah aja pakai mikir-mikir. Gimana mikirnya? Ditanya, dia pernah bagi nggak sih? Kayak temennya WA, ibu itu pernah bagi? Enggak, dia pernah juga kalau gitu, dia jangan dibagi. Lah, pelitnya nambah dan begitu. Mau berbagi tunggu di orang lain bagi dulu, mestinya tidak. Siapa tahu orang yang tidak pernah berbagi, begitu kita bagi, dia terketuk, tersentuh hatinya, akhirnya menjadi orang yang dermawan. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang bagus lagi dalam qalbi, akan orang semakin lemah lembut jiwa dan hatinya. Kalau dah tawadhu muncul khusyuknya, sehingga akan mencapai lagi yang tinggi tadarruk, menjadikan jiwanya tenang dan tentram, bukan cuma sebab berzikir, tapi juga karena sebab ibadah sholatnya. Kalau ada orang mendengar zikir kok malah pundak belakang berbangun. Orang dengar zikir mestinya tambah tenang, tambah sejuk. Ada mendengar selawat tambah sejuk jiwanya. Karena semua berharap kita akan dapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang suka selawat, kita selawatan di belakang ada yang nyanyi. Astagfirullahaladzim. Selawatan katanya ngapain teriak-teriakan, katanya dia Allah. Al-Quran sudah menjelaskan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lebih hari ini sudah masuk tanggal 28 daripada bulan Rajab. Tinggal kurang lebih 1 bulan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Sehingga harus kita bersihkan jiwa ini agar ketika nanti datang yang Ramadan, jiwa ini menjadi bersih dan terang. Yang ketiga, alif aibul fatul. Orang yang selamnya baik dan bagus maka akan memiliki sifat ulfa. Apa itu? Rasa kasih sayang yang tinggi, peduli kepada sesamanya, punya juga sosial yang bagus. Jangan orang rajin sholat, pelitnya nambah, ya jangan. Makin rajin ibadahnya, makin rajin sholatnya, maka rajin sedekahnya, rajin amal jariahnya. Kadang-kadang ada orang kotak lewat, kotak amal lewat, ada yang pura-pura tidur. Ternyata kotaknya bunyi, begitu dalam melek lagi. Alhamdulillah. Ada orang yang mau sedekah, mikir di kantongnya ada uang 50.000, 100.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kira-kira yang masuk di mana, Bu? Hah? 2.000. Ya Allah. Jauh lagi, kalau di kantong Bapak ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, yang masuk yang mana? Kalau ibu yang 2.000, begitu Bapak 100. Alhamdulillah. Nah tadi kan ada yang lewat tuh, tadi masuk berapa? Yang lewat, tadi yang lewat. Ya Allah, masuk ke toilet WC kalau di toilet umum bayarnya sekali masuk 3.000. Masuk toilet bayar 3.000. Cuma numpang kencing. Begitu bawa 10.000, bilang ke penjaganya, Mas, ini saya bayar kencing, uangnya gede amat tuh, ada yang 10.000, gak ada kembalian Bu. Lah terus bagaimana? Yaudah Ibu balik lagi aja kencing 2 kali. Ya Allah, aku udah kencing 2 kali, bolak-balik, gak isi uang 10.000. Mau kalian aja bayar 3.000, begitu pengen masuk surga cuma 2.000, ya Allah. Tapi diuji juga kita. Saat di kantong ada uang 100.000, ada 50.000, yang mau dikeluarkan yang 100.000, yang 50 mau. Bro, jangan yang merah, kegedean itu. Nih saya cek kecilan 50.000. Begitu yang punya duit mau ngambil yang 50.000, yang 20.000 protes. Janganlah, aku aja. Masih kegedean itu. Begitu yang 20.000 mau diambil, yang 10.000 protes lagi. Wah, udah. Masih kegedean. Setan yang membisikin terus. Begitu nyampe tingkat yang ke 5.000, yang 2.000 tetap masih protes, Pak, iri dia.
Begitu titik terakhir 2000, ternyata hatinya ngomong, oh, barangkali yang ini akan kita keluarkan. Udah duitnya 2000, lecek, kumel, dapat kembali cabai bawang, baunya udah pedes, masuk ke kota amal. Ingin masuk surga, baunya pedes. Duit 2000 dapat kembalian beli cabai. Ya Allah, coba kalau kita masukin kotak amal, duitnya baru lagi gesek, keluar hasil izin, cemplungin, masya Allah. Begitu kalau saya buka kotak amal, dihitung, ya Allah yang nanti izin. Begitu yang kubel, susah dibukanya. Susah. Dulu mau memiliki kedermawanan yang tinggi. Selama ini mungkin nilai-nilai ini belum menyentuh, sehingga orang masih enggan untuk mengamalkan dan mengerjakan. Alhamdulillah suratnya sudah bagus, tinggal nilai-nilai suratnya harus mengena dalam kehidupan. Yang keempat, tarbul ma'asi. Orang yang suratnya bagus akan mampu menjadikan dirinya membentengi dari perbuatan kemaksiatan. Makanya kalau orang yang pergi haji sampai dikasih kesempatan arba'in di Masjid Nabawi 40 waktu, 40 hari, Pak. Itu yang haji plus sama yang haji reguler sama. Jadi kalau yang pergi haji di Masjid Nabawi sampai dikasih kesempatan 8 hari, biasanya 40 waktu lebih, ya. Man sholat arba'ina salatan, kata Nabi, siapa yang sholat 40 waktu di masjidku ini, langsung tersalat, maka tidak akan tertulis 3 hal. Yang pertama, orang ini tidak punya sifat munafik. Ini manfaatnya kalau kita bangkit di Masjid Nabawi. Yang kedua, maka orang ini tidak akan pernah yang namanya punya sifat kikir atau pelit. Yang ketiga, insya Allah orang yang tidak pernah akan terjadi husnul khotimah baginya, maka dijamin husnul khotimah. Makanya kalau sedang berada di Masjid Nabawi, manfaatkan. Kalau di sana keutamaan keistimewaan tepatnya, kalau di sini apa? Keutamaan berjamaah. Perbandingan jamaah. Kemudian lagi, Ustaz, di mana lagi? Kalau ibu bapak sedang di Masjid Kuba atau Masjid Kuba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi, sampai dari rumah bersuci, kemudian dia sholat berkat di Masjid Kuba, maka dia mendapatkan pahala seperti 1 kali ibadah umrah. Inilah istimewanya orang Madinah, Bapak Ibu. Kalau umrah tidak perlu datang ke Mekah, tawaf sa'i, cukup dari rumah berwudu, sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, sudah mendapatkan pahala kayak orang ibadah umrah. Hebatnya di sini. Nah, bukan hari-hari mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita berada di Masjid Istiqomah, benar kita sampai di Masjidil Haram, amin. Sampai di Masjid Nabawi, amin. Di Masjidil Quran, sehingga kita bisa beribadah di sana dengan baik. Semua menjadi keinginan kita bersama, insya Allah. Doanya, insya Allah tanggal 27 besok saya juga akan berangkat bimbing jamaah umrah. Ya, insya Allah yang mau ikut boleh, promosi saya tidak rasa pasarnya. Kalau mau ikut Bapak Ibu boleh umrah. Untuk saat ini memang lagi padat-padatnya Bapak Ibu, ya. Yang mudah-mudahan kalau Bapak Ibu mendapatkan kesempatan ambil ibadah haji. Kalau yang sudah lunas tahun 2020, maka Bapak Ibu tidak kena tambahan biaya, tidak terima zakat. Kalau Bapak Ibu sudah pelunasan tahun 2020, maka tidak ada lagi kena tambahan biaya. Tapi kalau yang lunas saya tahun kemarin 2022, maka masih menambah lagi sekitar 9.800.000 atau sekitar 10 juta. Kalau yang waiting listnya tahun ini, siap-siap Bapak Ibu yang mendaftar 2013. Insya Allah tahun ini kemungkinan ada yang masuk gerakan tahun ini, maka angkanya masih sekitar 23.800.000. Karena totalnya semuanya tahun ini 49.800.000 sekian, hampir sekitar 50 juta. Ustaz, kok bisa malu bagaimana? Banyak yang jamaah pertanyaan saya, Pak Ibu. Kalau saya walaupun tidak pernah bimbing yang haji reguler, karena saya hanya haji plus ada yang khusus. Kalau yang mau berangkat langsung tadi barusan ngobrol dengan pengurus, Ustaz bisa nggak langsung berangkat? Bisa, Pak. Kenapa tidak? Ada namanya haji furo dan haji khusus. Cukup
3.000 dolar. Tinggal hitung aja, 22.000 kali 15.500 ya sekitar 340-an lah. Tapi bapak datang langsung kan, kalau ini jaminan bisa keluar uang kembali untuk 100%. Informasi yang terbaru, kalau haji Kota Bekasi maka punya, kalau bapak dekat sekarang punya 23 tahun. Kalau Kabupaten Bekasi punya 27 tahun. Maka sekarang ini banyak bapak ibu para jamaah yang mengambil, yang membatalkan haji regulernya diambil, banyak yang langsung mendaftar umroh. Kenapa? Sekarang umurnya udah 60 tahun, nunggu 23 tahun. Kalau total kurang lebih 83 tahun, pikir ada umroh kagak? Nah ini makanya bapak ibu mari semuanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan sehingga kita mampu dapat ibadah dengan baik. Apa beratnya sholat? Ternyata memang beratnya sholat Pak, daripada orang yang manggul sekitar 50 kilo. Buktinya mana Ustaz? Betul. Orang kuli bangunan manggul semen satu sak 52, tapi begitu sholat 5 menit paling lama gak kuat. Saya tanya, kalau sholat bawa semen gak? Manggul semen gak ada bebannya? Tapi ternyata lebih berat sholat daripada manggul semen. Ini faktanya ibadah Pak. Makanya ukurannya keimanan lagi-lagi. Mudah-mudahan semakin tambah keimanan kita sehingga makin meningkat, masjid Istiqomah makin makmur, insya Allah jamaahnya makin subur dan kita dapat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan ya kita dipertemukan bulan Ramadan yang datang. Kita baca dulu Allahumma sholli dulu ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa nawaiha wa hawiyatin abdani wa shiwaya wal nuril absari wa niyatiha wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballina Ramadan wa barzikna rasulana. Dan mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan yang mulia dan ada kesehatan walafiat sehingga ibadah dengan sempurna, ya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan ibadah tidak ada yang lain kecuali Allah yang akan terima kita hanya yang bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, awwaluna yuharakat sebelum makin sholat. Amal yang pertama ditanyakan nanti di hari kiamat adalah amal ibadah sholat kita. Perbaiki sholat kita sehingga akan sholat kita sempurna insya Allah. Ala nabiyyina al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bil karim wassalatu asyrafina wa barik lana wa sallallahu ala Muhammadin wassallam wa tabaraka ala sayyidina Sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru karena yang terima di hati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha wa bihi taqdir nabi hajat nabi sayyidat tarfa'na bi'ala darajat wa tublina bi as-saraya intakha bil hayati wa qadar al-mamat inna samiqahu di da'wa ya qadil hajat wa ya kafil iman wa ta'ala dan jamaah marhumah wa tabarrukna lillahi tahruqa maqsuma wa tada'na li majlisina hadha ila wa farqa wa la
الرحيم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وبيان سيغر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وإنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يقينا صادقا إيمانا كاملا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا ضامرا ومغفرا وعشرا وعلى الرسول برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا يا جامع الناس انما لا يخفي انه لا يخلف الميعاد ربنا اتنا يا حسنه وقنا الحسنه وقنا عذاب النار برحمتك مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله demikian kurang lebih yang mohon maaf dan Allah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kehadirannya kita bersama di masjid yang kita cintai ini dalam acara memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah tidak kurang lagi